Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat semuanya. Sesuai dengan beberapa pertanyaan teman-teman, apakah sekolah induk masih mempunyai hak penguncian formasi seperti pada tahap pertama, atau hak istimewa itu sudah dihilangkan? Dan tentu saja dalam video ini juga akan membahas tentang cara penilaian untuk ujian tahap kedua. Sebelum kita membahas videonya, saya ucapkan selamat datang di channel Arsu Belajar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan tentu saja bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbarunya. Sesuai yang kita bahas dalam video sebelumnya, peserta ujian P3K Guru tahap kedua adalah sebagai berikut. Nah, ini teman-teman, untuk seleksi kompetensi tahap kedua ini pesertanya ada 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu guru honorer THK 2, kemudian kategori yang kedua adalah guru honorer sekolah negeri, kemudian yang ketiga guru honorer sekolah swasta, dan yang keempat adalah guru lulusan PPG. Keempat teman kita ini berhak memilih formasi dan akan bersaing pada ujian kompetensi tahap kedua ini. Nah teman-teman, sedikit perbandingan tes tahap pertama dan kedua yang perlu teman-teman ketahui. Jika pada tes tahap pertama teman-teman kita dari sekolah induk itu mempunyai hak istimewa, formasinya terkunci. Sesuai dengan Permenpan nomor 28 tahun 2021, dalam pasal 29, pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut: A. THK 2 dan B. guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi ini jelas ya teman-teman, untuk tes tahap pertama ini terdiri dari THK 2 dan guru non ASN. Kemudian 2, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut: A. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, di sini dijelaskan bahwa pelamar wajib mendaftar. Nah, ini yang menyebabkan untuk sekolah induk itu terkunci. Kemudian B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, ini merupakan keistimewaan bagi teman-teman yang berasal dari sekolah induk. Untuk lebih jelasnya, kita akan simulasikan contoh kejadian di suatu sekolah, yakni tepatnya di sekolah saya. Dalam sebuah sekolah, yakni kita namakan saja SDN 1, terdapat 2 formasi dan ada 3 pelamar. Salah satu pelamar, yakni teman kita Andi, merupakan pelamar sekolah induk dan lainnya dari sekolah lain. Ketiga peserta ini mencapai passing grade atau ambang batas. Jadi untuk kejadian seperti ini, siapakah yang berhak mengisi 2 formasi tersebut? Jadi yang pertama,
Andi berhak mengisi satu formasi karena statusnya Andi sebagai sekolah induk, dan satu formasi lagi itu diperebutkan oleh teman kita Bambang dan Ceria, yakni dilihat secara ranking. Untuk cara perankingannya sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Videonya sebagai berikut. Nanti teman-teman bisa langsung saja menyimak video itu. Selanjutnya untuk simulasi yang kedua, situasinya sama dengan simulasi yang pertama. Bedanya Andi sebagai sekolah induk ternyata tidak lolos passing grade. Artinya satu formasi di sekolah SDN 1 ini kosong. Kemudian untuk satu formasi lagi harus diperebutkan oleh kedua teman kita Bambang dan Citra ini secara ranking. Selanjutnya teman-teman, kita kembali ke tes atau seleksi kompetensi tahap kedua. Untuk seleksi kompetensi yang kedua, sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 33 ayat 1, pelamaran untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. A. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. B. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Kemudian yang C itu guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan D itu teman-teman kita lulusan PPG. Untuk teman kita kategori 1 dan 2, yakni pelamar THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik, bisa memilih formasi yang kedua, baik itu di sekolah asal ataupun di sekolah lain. Sedangkan untuk teman-teman kita dari kategori 3 dan 4, yakni guru swasta dan lulusan PPG, bisa memilih formasinya untuk pertama kalinya. Jadi kesimpulannya untuk tahap yang kedua ini, formasi sekolah induk sudah tidak terkunci, atau dengan kata lain nanti teman-teman kita semua bersaing, baik itu kategori 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk teman-teman kita kategori 3 dan 4, guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG, itu bebas memilih sekolah sesuai dengan wilayahnya. Selanjutnya untuk penilaian kelulusan tes tahap kedua, itu teman-teman bisa lihat simulasinya seperti ini. Dalam SDN 1 itu terdapat 3 formasi dan ada 5 pelamar. 5 pelamar tersebut adalah teman-teman kita. Yang pertama Andi, kedua Bambang, Citra, Doni, dan Endang. Kemudian statusnya untuk Andi itu adalah guru induk, Bambang guru non induk, kemudian Citra adalah guru swasta, Doni guru PPG, dan Endang guru PPB juga. Untuk nilai teknis teman kita Andi itu mendapatkan nilai 400, mansosnya 130, wawancara 35, nilai akhir adalah 565. Kemudian teman kita Bambang teknis 400, mansos 135, wawancara 30, nilai akhir 565. Teman kita Citra nilai teknis 500, berarti ini teman kita yang mendapatkan serdik karena mempunyai
nilai maksimal, kemudian mansosnya 130, wawancara 25, nilai akhir 655. Doni teknis 500, mansos 120, wawancara 20, nilai akhir 640. Endang teknisnya 500, mansos 135, wawancara 25, nilai akhir 660. Jadi untuk simulasi seperti ini kira-kira teman kita siapa yang lolos untuk formasi yang kedua? Untuk acuan yang pertama kita harus lihat dulu passing grade atau ambang batas yang sesuai. Langsung saja kita cek untuk Andi, nilai teknisnya 400 berarti sudah ambang batas, mansos 130 sudah, wawancara 35 juga sudah sesuai passing grade. Kemudian Bambang teknis masuk, mansosnya juga lolos, kemudian wawancaranya 30 lolos. Kemudian Citra teknis 500 lolos, mansos 130 lolos, kemudian wawancara 25 juga lolos. Untuk Doni teknis 500 masuk, mansosnya 120. Nah ini teman-teman, untuk nilai mansos dari teman kita Doni ternyata di bawah passing grade, kemudian wawancara 20 juga di bawah passing grade. Walaupun nilainya akhirnya itu tinggi 640, berarti teman kita Doni harus gagal di passing grade. Jadi Doni ini untuk teman kita yang dipastikan gagal. Kemudian untuk teman kita Endang teknis 500 lolos, mansosnya 135 juga lolos passing grade, wawancara 25 juga lolos. Nah teman-teman, di sini ada 4 teman kita ternyata yang lolos passing grade, yaitu Andi, Bambang, Citra, dan Endang. Kemudian untuk 3 formasi yang berhak itu kita ranking, jadi nilainya kita ranking terlebih dahulu. Untuk ranking yang pertama 660 itu teman kita Endang, selanjutnya 655 itu ranking kedua teman kita Citra, dan kemudian untuk ranking yang ketiga nilai akhirnya ternyata teman kita Andi dan Bambang itu mempunyai nilai akhir sama 565. Jadi kalau mempunyai nilai akhir yang sama itu kita lihat seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, kita lihat untuk nilai teknis. Nah ini nilai teknisnya juga sama 400, kemudian nilai mansosnya itu ternyata Bambang lebih tinggi, yakni 135 dibandingkan Andi yang 130. Jadi untuk perankingannya bisa kita pastikan bahwa Bambang itu yang ranking 3, kemudian Andi ranking 4. Jadi teman-teman dapat kita ambil kesimpulan bahwa 3 formasi tersebut nanti akan diisi oleh teman kita Endang, kemudian Citra, dan Bambang. Dan ternyata untuk teman kita Doni dan Andi belum lulus atau dinyatakan gagal dan bisa nanti mengikuti tes uji kompetensi untuk tahap yang ketiga. Demikian teman-teman video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.